Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi dan seperti biasa, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini kita berada di tanggal 8 September 2023. Minggu ini news berakhir di bulan event ya. Event berakhir di hari Sabtu besok, teman-teman. Tapi besok eventnya nggak terlalu gimana-gimana. Dan hari ini pun Friday September tanggal 8 ya. Itu newsnya yang kita tunggu adalah sore nanti, yaitu ada soal outlook atau forecast Uni Eropa ekonomi. Ini mungkin akan berdampak sama yang trading di forex ya. Kemudian juga ada speech pagi tadi tidak dari beberapa member FOMC, ada William Bostic, kemudian Bowman juga yang ada pidato teman-teman. Kemudian ya itu sih dari news di hari ini nggak terlalu banyak ya, mungkin juga nggak akan terlalu membuat market gimana-gimana dari sentimen makroekonominya. Kalau kita lihat sekilas ya, minggu depan itu baru ada news yang cukup mungkin bisa bikin market bergejolak. Ada data soal CPI dan juga core CPI buat minggu depan di hari Rabu, kemudian hari Kamis ada data PPI sama initial jobless claim. Ini penting teman-teman. Jadi minggu depan kemungkinan market baru lebih volatile daripada minggu ini. Jadi untuk sentimen sementara sih masih lemah ya. Lalu kalau kita lihat dari kalender ekonomi Fed Rate Monitor Tools, teman-teman, ini kita coba cek saat ini konsensus FOMC member itu 92% yakin the Fed akan pause di bulan ini, guys. Jadi akan ada nanti kebijakan suku bunga tanggal 21 September ya. Sementara forecastnya menunjukkan mayoritas yakin The Fed akan mempertahankan suku bunga di 5,5 basis point. Ada beberapa berita yang cukup hot kemarin, salah satunya adalah kebangkrutan nih salah satu kota Birmingham di Inggris ya. Ini kabarnya baru kemarin, Rabu 6 September. Berarti dua hari lalu ya. Ini thank you banget udah di-share sama komunitas kita di Telegram, teman-teman. Siapa yang share? Ya itulah, thank you. Ada data, ada berita seperti ini, tentunya ini bisa penting untuk kita ya. Kenapa? Karena data-data seperti ini mungkin bisa menambah sentimen daripada posisi market saat ini. Jadi pemerintah daerah sedang menghadapi masalah keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari melonjaknya biaya langganan sosial untuk orang dewasa sehingga merosotnya pemasukan dan pendapatan daerah dan juga inflasi yang merajalela. Meskipun sedang mengalami kondisi keuangan yang buruk, dia menyebutkan Birmingham masih terbuka untuk bisnis dan akan menyambut baik ajakan kerjasama dari pihak manapun. Juru bicara Perdana Inggris Rishi Sunak itu menyindir para dewan yang terpilih untuk mengelola anggaran sendiri. Pemerintah sudah terlibat dan juga menyiapkan keprihatinan tentang pengelolaan keuangan daerah dan meminta pemimpin dewan kota untuk menjalankan tugas dengan baik. Birmingham merupakan salah satu kota terbesar di Inggris Tengah. Birmingham juga pernah menjadi tuan rumah Commonwealth Games, merupakan olahraga terbesar negara persemakmuran. Jadi ini berita yang kurang begitu bagus, sentimen yang negatif ya untuk salah satu kota di Inggris. Kemudian ini adalah berita dari ARK Invest. Dia memprediksi bahwa kondisi perekonomian saat ini itu bisa menjadi delay atau bisa menunda yang namanya bull market dari Bitcoin. Jadi teman-teman, sentimen itu tidak henti-hentinya datang ya, sentimen negatif, positif, itu semuanya bertabrakan setiap harinya, cuma tinggal lihat dominasinya yang lebih mana, sentimen mana yang lebih mendominasi daripada sentimen lainnya. Biasanya market akan merespon seperti itu. Kalau kemarin kita lihat sentimen yang lumayan mix lah teman-teman, tapi kalau hari ini sentimennya nampaknya lebih kayak negatif ya. Beritanya tentang resesi, kemudian kebangkrutan negara dan lain sebagainya.
Jadi ini menurut ARK Invest, di mana dia memiliki view, teman-teman. Kalau kondisi perekonomian terus seperti ini, likuidasi sulit, maka itu bisa memperlambat yang namanya posisi bull run yang seharusnya terjadi di 2024 ya, dimulai dan mungkin akan berakhir di 2025, teman-teman. Jadi sentimen yang kita harapkan yaitu adalah the Fed pivot atau the Fed mulai menurunkan suku bunga mereka. Tujuannya untuk menurunkan suku bunga yaitu untuk menambah likuidasi yang ada di market. Tapi tentunya the Fed nggak mau kecolongan. Mereka pengennya inflasi turun dulu. Baru nanti ketika ekonomi udah dirasa aman, inflasi masuk ke kategori yang aman, perlambatan ekonomi sudah terjadi, mungkin di sana baru mereka akan kembali menurunkan suku bunga, teman-teman. Jadi sekarang kondisinya ini masih benar-benar sulit ya. Jadi ini dilihat dari beberapa data, adanya posisi stagflasi. Stagflasi ini berbahaya, teman-teman, karena membuat ekonomi cenderung stagnan, ya tidak bergerak, otomatis perekonomian akan butuh waktu untuk recover, teman-teman. Sehingga kalau perekonomiannya butuh waktu buat recover, ya market-market high risk seperti saham ataupun kripto itu akan sedikit ke delay. Jadi make sense sih untuk analisa kali ini dari ARK Invest. Bitcoin lumayan hari ini ya. Nah, ini ada berita teman-teman, resesi diprediksi ini oleh Deutsche Bank sama perbankan yang lain ya. Kalau kita lihat sih dari pemberitaannya, resesi Amerika Serikat lebih mungkin terjadi, kata analis Deutsche Bank dalam sebuah catatan. Mereka berargumentasi bahwa terdapat banyak ketidakpastian mengenai tingkat suku bunga yang membuat perekonomian tumbuh tanpa memicu inflasi, sehingga akan sulit bagi The Fed untuk menentukan tingkat suku bunga yang tepat. Oleh karena itu, The Fed cenderung melakukan kesalahan dalam melakukan pengetatan yang berlebihan. Pendapat eh, pendaratan lunak atau soft landing dapat dalam hal ini akan menjadi skenario yang beruntung. Jadi ya lucky lah teman-teman, beruntung aja kalau bisa soft landing. Dan menurut analis ini menunjukkan bahwa sekarang kita terlalu sulit nih kalau kita bilang ekonomi kuat dan lain sebagainya. Karena apa teman-teman? Jadi dari Jerome Powell sendiri memang sudah meyakinkan kalau perekonomian Amerika Serikat termasuk kuat ya. Jadi US Economy Quiet Resilience atau tangguh. Tangguh lah. Kemudian Joe Biden juga dalam pidatonya mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah strongest economy in the world. Jadi Amerika Serikat adalah ekonomi terkuat di dunia. Nah, tentunya dari petinggi-petinggi ini yang sudah mengatakan ekonomi Amerika Serikat kuat, kemudian tangguh dan lain sebagainya, itu kan memberikan kepercayaan diri ya buat para warganya, supaya warganya juga nggak panik dengan kondisi yang terjadi saat ini. Makanya mereka perlu untuk menenangkan publik, teman-teman. Nah, tapi yang namanya data ya kan, data kemudian juga argumen itu bebas-bebas aja. Ada yang percaya bahwa ekonomi baik-baik aja, ada juga yang percaya bahwa ekonomi tidak baik-baik saja. Karena ada beberapa pertimbangan data yang mereka lihat, teman-teman. Nah, karena masalah seperti ini, maka kita harus mencoba melihat dari sudut pandang yang netral. Ya, seobjektif mungkin lah, teman-teman. Mungkin nggak bisa netral banget ya. Jadi, ya ini adalah sebuah kondisi yang mungkin sedang dimainkan narasinya setidaknya untuk hari ini. Jadi itu ada berita soal resesi yang mungkin terjadi, berpeluang terjadi, teman-teman. Kemudian kemarin juga ada berita nih yang mungkin positif buat market, yaitu dari Mexican billionaire atau miliarder dari Meksiko, teman-teman. Itu dia reveal ya untuk dia menunjukkan mereka punya portfolio apa aja. Jadi ada wawancara eksklusif Natalie Brunel sama Ricardo Salinas. Itu dia merupakan founder daripada Grupo Salinas. Ini adalah sebuah perusahaan yang cukup besar ya, multi perusahaan dengan banyak sektor bisnis, teman-teman. Dan dia baru aja spill nih, mereka punya portfolio apa. Ternyata salah satu portfolio daripada billionaire ini yaitu mereka hold Bitcoin, kemudian sahamnya MicroStrategy, Bitcoin miners, perusahaan minyak, sama gold, teman-teman.
gold miners. Itu ada di portfolio daripada Pligeo sendiri. Menarik ya, yang namanya orang kaya, teman-teman. Bayangin mereka melirik Bitcoin sebagai salah satu aset investmentnya. Tentunya ini menjadi sentimen yang positif buat market, berpotensi positif buat market. Sehingga kalau orang-orang kaya aja udah mulai masuk ke dunia Bitcoin, berarti kan mereka melihat potensi nih. Bitcoin ini sebagai sebuah aset yang bisa dijadikan sebagai aset lindung nilai ataupun untuk mendapatkan return investment, teman-teman. Jadi itu beberapa news untuk hari ini, lumayan mix ya, ada yang bilang resesi, ada yang bilang positif. Nah, ngomong-ngomong soal resesi, teman-teman bayangin kalau kondisi market lagi resesi. Indonesia resesi katakanlah, biasanya kondisi dari mata uangnya akan drop. Nah, kalau kondisi keuangan negara drop, maka orang-orang akan mencari aset investasi yang bisa mengamankan dana mereka. Otomatis pilihannya kemungkinan adalah aset yang tidak terpengaruh sama posisi ekonomi. Salah satunya komoditi, biasanya seperti itu. Makanya ketika ada narasi inflasi, resesi, dan lain sebagainya, gold itu biasanya mendapatkan momentum positif. Di perdagangan kemarin lumayan, ya kan? Gold mengalami sedikit peningkatan, 0,1% aja. Mungkin karena narasinya belum terlalu kuat. Sementara itu, posisi indeks dolar masih terus menguat. Seiring dengan memang posisi falling wedge yang sudah di breakout, maka akan ada potensial untuk US dollar kembali menguat dan terus menguat dalam beberapa waktu. Nah, posisi ini mengancam aset-aset beresiko. Saham kemarin turun. Saham S&P 500 ya, indeks sahamnya turun, kemudian Bitcoin justru mengalami peningkatan. Nah, ini seperti yang saya bilang, kalau ada narasi resesi, perekonomian buruk, maka orang-orang akan kecenderungan mencari aset yang lebih aman. Mungkin pilihan mereka adalah gold sama Bitcoin, teman-teman. Sehingga Bitcoin kemarin lumayan ya dapat naik sedikit. Kemudian juga ada narasi soal ini mungkin bilioner Meksiko yang punya Bitcoin juga. Jadi mungkin bisa menambah narasi positif buat Bitcoin. Tapi overall dari pergerakan Bitcoin yang naik, saya pribadi masih belum terlalu yakin kalau market akan bullish. Pertimbangannya masih kurang lebih sama. Indeks dolar masih menguat. Kalau indeks dolar menguat, saya rasa altcoin Bitcoin itu masih akan kecenderungan mendapatkan pressure. Mungkin ada sedikit kenaikan, tapi sifatnya kemungkinan hanya sementara saja. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin memang ada naik ya teman-teman. Dari sebelumnya kemarin diperdagangkan hanya di kisaran 25.500, sekarang udah kembali naik sampai 26.000, ya sempat ke 26.400, tapi sekarang udah mengalami koreksi lagi. Dari volume perdagangan cukup oke. RSI naik teman-teman, kemudian smart money masih kosong. Kalau kita perhatikan juga di time frame 4 jam, kenaikan yang terjadi ini tidak ditunjang oleh smart money yang oke. Jadi menurut saya pribadi, saya melihat kenaikan yang terjadi sementara ini hanya ya sementara aja. Ada kenaikan sebentar, mungkin bentar lagi juga balik koreksi lagi teman-teman. Tapi lumayan buat teman-teman yang mungkin ada trading pasang long, mungkin udah dapat cuan ya teman-teman. Cuman ya gitu, kalau yang masang counter mungkin pasang short, akhirnya kena liquid atau ya mungkin masih floating loss dan lain sebagainya, mungkin disabarin dulu aja. Karena memang market flat seperti kemarin itu cenderung sangat sulit, teman-teman. Itu ya, jadi sementara memang ada kenaikan, tapi saya pribadi belum terlalu yakin kalau ini adalah tanda bullish, teman-teman. Market sepertinya masih akan melihat nih gimana ke kondisi daripada ekonomi. Ya gitu, kemudian volume kemarin meningkat ya lumayan signifikan teman-teman, lumayan bagus lah volumenya kemarin. Kalau kita lihat dari BTC Dominance ternyata menguat, Bitcoin Dominance menguat, altcoin rata-rata ada yang bengong, ada yang nggak kemana-mana, ada yang juga sempat naik dan terus naik. Kaspa udah jenuh nih, udah mulai koreksi ya. BNB nggak seberapa naik juga, kemudian Solana, Matic ini masih lesu guys, jadi Matic masih lesu. Jadi itu sih dari Bitcoin memang ada kenaikan, tapi saya rasa masih bukan apa-apa lah teman-teman. Mungkin kita butuh beberapa indikator lain biar kita lebih yakin kalau Bitcoin bakal naik. Saya rasa sih gitu buat Bitcoin, sementara posisinya memang
saat ini mempertahankan level support guys di kisaran 25 dolar, 25.000 dolar, sehingga potensial untuk spike naik dan turun itu masih sangat-sangat berpotensi. Kalau saya masih tetap ekspektasi saya ada market koreksi mungkin ke kisaran 24.000 atau ke 22 ribuan something. Itu aja sih buat Bitcoin, nggak terlalu gimana-gimana. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Hati-hati buat yang trading. Market flat seperti ini memang rawan ada short or long squeeze. Jadi maintain kalian punya leverage atau margin ya. Hati-hati di market. Karena market ya cenderung volatile dan sentimen pun juga bisa berubah kapanpun teman-teman. Jadi nggak ada yang tahu pasti arah market. Gitu aja buat video kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Ya, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja dari saya, akhir kata saya Andre, makasih.